Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun ketika Sari Lestari menyapu halaman rumah kayu kecilnya. Rumah itu berdiri di pinggir desa, sederhana, tapi selalu terasa hangat. Di sanalah Sari dibesarkan oleh Pak Wiryo dan Bu Rukmini, orang tua angkat yang mengajarkannya satu hal paling penting, hidup boleh sederhana, tapi hati jangan pernah kecil. Sari tumbuh menjadi gadis yang pendiam, rajin, dan selalu berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Ia tidak pernah mengeluh soal hidupnya yang jauh dari kata mewah. Baginya, senyum Bu Rukmini setiap pagi dan nasihat Pak Wiryo setiap malam sudah lebih dari cukup. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di hati Sari. Ia tidak tahu siapa orang tua kandungnya. Yang ia miliki hanyalah sebuah kalung kecil berwarna perak, pemberian Bu Rukmini sejak ia masih bayi. Kalung itu tidak pernah ia lepaskan, seolah menjadi satu-satunya penghubung dengan masa lalu yang tak pernah ia kenal. Hari itu terasa berbeda. Bu Rukmini menyodorkan sebuah amplop putih yang terlihat asing. "Ini undangan, Sar," katanya pelan. Sari mengernyit. Undangan. Ternyata, undangan itu datang dari keluarga kaya di kota yang mengadakan pesta besar. Sari diminta hadir karena ia diminta membantu di dapur sebagai tenaga tambahan. Bagi Sari, kesempatan itu bukan tentang pesta, melainkan tentang upah yang bisa ia gunakan untuk membeli obat Pak Wiryo. Sari mengangguk tanpa ragu. Sore harinya, ia berangkat ke kota dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Gaun sederhana berwarna krem, tidak baru, tapi bersih dan rapi. Rambutnya diikat sederhana, tanpa riasan berlebihan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi hatinya tetap tenang. Sementara itu, di sebuah rumah besar di pusat kota, pesta tengah dipersiapkan dengan gemerlap. Lampu kristal, meja panjang berlapis kain mahal, dan tamu-tamu dengan pakaian berkilau memenuhi ruangan. Nama besar keluarga Wibowo menjadi pusat perhatian malam itu. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di balik kesederhanaan seorang gadis desa bernama Sari Lestari, tersembunyi sebuah takdir besar yang selama ini hilang. Malam itu, semua tampak baik-baik saja. Tidak ada yang menyangka, pesta yang seharusnya penuh tawa akan menjadi awal dari ujian terberat dalam hidup Sari. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah rahasia besar sedang melangkah perlahan menuju pintu masuk rumah megah itu. Bersamaan dengan langkah kecil Sari Lestari yang ragu-ragu menapaki lantai marmer yang dingin dan mengilap. Begitu pintu besar terbuka, dunia yang sama sekali asing menyambutnya. Cahaya lampu menggantung berkilau di atas kepala, suara tawa bercampur denting gelas memenuhi udara. Para tamu berdiri berkelompok, berbincang dengan pakaian yang tampak mahal dan sikap yang percaya diri. Sari menarik napas pelan, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya datang untuk bekerja, bukan untuk dinilai. Ia diarahkan ke bagian belakang rumah. Namun, sebelum sempat melangkah jauh, sebuah suara menghentikannya. Sebentar. Seorang perempuan bergaun mencolok menatap Sari dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tajam, seolah sedang menimbang sesuatu yang tidak berkenan. "Kamu yakin undanganmu benar?" tanyanya dingin. Sari menunduk sopan dan menyerahkan amplop putih itu. Perempuan itu menerimanya tanpa senyum, lalu mengembalikannya dengan gerakan singkat. "Hati-hati berjalan. Jangan sampai mengganggu tamu penting," ucapnya, lalu berlalu begitu saja. Sari mengangguk pelan, meski hatinya terasa mengecil. Di dapur, suasana sibuk membuatnya sedikit lega. Ia bekerja dengan cekatan, membantu sebisanya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seiring waktu, beberapa pasang mata mulai memperhatikannya. Bisikan-bisikan kecil terdengar, disertai tatapan yang membuat Sari semakin ingin menghilang. Puncaknya terjadi ketika seorang pelayan meminta Sari mengantarkan minuman ke aula utama. Langkahnya terhenti di tengah ruangan luas itu. Puluhan pasang mata menoleh serempak. Gaunnya yang sederhana tampak semakin kontras di antara kemewahan. Sari mencoba tersenyum tipis, namun tak ada yang membalas. Sebuah suara kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Siapa yang membiarkan dia masuk ke sini?" Ruangan mendadak hening. Sari berdiri kaku, jari-jarinya gemetar memegang nampan. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia hanya membantu. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Perempuan yang sama sebelumnya melangkah maju. "Ini acara keluarga terpandang. Tidak semua orang bisa bebas berada di sini." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi,
tapi cukup untuk membuat wajah Sari memanas. Ia merasa seolah semua yang ada di ruangan itu sedang menilainya, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai sesuatu yang tidak pantas berada di sana. Sari menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia berbalik hendak pergi, namun langkahnya terasa berat. Dalam dadanya, muncul perasaan asing, bukan marah, melainkan takut. Takut bahwa dunia yang begitu indah ini tidak pernah menyediakan tempat baginya. Ia tidak tahu bahwa kejadian malam itu bukan sekadar rasa malu sesaat. Itu adalah awal dari runtuhnya ketenangan hidupnya. Dan awal dari ujian yang akan memaksanya memilih antara menyerah atau bertahan dengan harga diri yang tersisa. Dan malam itu Sari Lestari pulang dengan langkah yang jauh lebih berat daripada saat ia berangkat. Di dalam angkutan yang membawanya kembali ke desa, Sari menatap jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Cahaya kota berlalu seperti bayangan asing. Dadanya terasa sesak, bukan karena kata-kata yang terucap di pesta, melainkan karena tatapan-tatapan yang membuatnya merasa kecil. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan nilainya sendiri. Sesampainya di rumah, Bu Rukmini menyambutnya dengan wajah cemas. "Kenapa cepat sekali pulangnya, Sar?" Sari tersenyum tipis. "Pestanya sudah selesai, Bu." Ia memilih diam, menyimpan semuanya sendiri. Ia tidak ingin menambah beban di pundak orang-orang yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Namun malam itu, Sari tidak bisa tidur. Kalung perak di lehernya terasa lebih berat dari biasanya. Ia menggenggamnya erat, seolah berharap benda kecil itu bisa memberinya jawaban. Dalam keheningan, satu tekad perlahan tumbuh. Ia tidak ingin selamanya merasa tidak pantas berada dimanapun. Keesokan harinya, Sari memutuskan pergi ke kota lagi. Bukan untuk pesta, bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, melainkan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada rasa iba. Namun kota tidak semudah yang ia bayangkan. Pintu demi pintu tertutup dengan halus. Beberapa orang menatapnya ragu, sebagian lainnya bahkan tidak sempat mendengar penjelasannya. Penampilan sederhana Sari seolah menjadi tembok tak terlihat yang menghalanginya melangkah lebih jauh. Di tengah kelelahan, ia bertemu kembali dengan Raka Mahendra, seorang pria yang pernah melihatnya di pesta malam itu. Tidak ada tatapan merendahkan di matanya, hanya keheranan dan rasa ingin tahu. "Kamu tidak salah berada di sana," katanya pelan. "Kadang, dunia hanya terlalu cepat menilai." Kalimat sederhana itu menyalakan kembali api kecil di hati Sari. Dengan bantuan Raka, Sari mendapatkan pekerjaan sederhana di sebuah kantor kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memberi harapan. Setiap hari ia bekerja keras, belajar, dan menahan lelah. Namun rintangan belum berhenti. Bisikan dan sikap dingin masih kerap ia rasakan. Seolah bayang-bayang pesta itu terus mengikutinya. Di saat yang sama, di tempat lain, seorang pria tua bernama Haryo Wibowo memandang sebuah foto lama dengan mata berkaca-kaca. Di leher bayi dalam foto itu, tergantung sebuah kalung perak kecil, kalung yang sama seperti yang kini dikenakan Sari. "Hidupmu di mana sekarang, Nak?" gumamnya lirih. Sari tidak tahu bahwa langkah kecilnya untuk bertahan sedang bergerak searah dengan takdir yang jauh lebih besar. Yang ia tahu, setiap hari ia harus melawan rasa ragu dan lelah. Demi satu tujuan sederhana, menjadi seseorang yang tidak lagi dipandang rendah oleh dunia. Namun, semakin tinggi ia berusaha berdiri, semakin keras pula ujian yang menantinya di depan. Dan hari itu menjadi titik di mana Sari Lestari merasa seluruh usahanya runtuh dalam sekejap. Di kantor kecil tempat ia bekerja, suasana mendadak berubah. Sari dipanggil ke ruangan pimpinan. Wajah pria itu tampak canggung, seolah menimbang sesuatu yang berat. "Kami mendapat tekanan dari pihak luar," katanya akhirnya. "Katanya, keberadaanmu di sini menimbulkan ketidaknyamanan." Sari terdiam. Ia tidak perlu bertanya siapa pihak luar itu. Ia sudah tahu jawabannya sejak mendengar nada suara tersebut. Dunia yang sama yang menolaknya di pesta, kini kembali menutup pintu dengan cara yang lebih halus namun lebih menyakitkan. Ia pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, Bu Rukmini sedang duduk di teras dengan napas yang tampak lebih pendek dari biasanya. Obat yang biasa dibeli kini tak lagi cukup. Sari menggenggam tangannya erat, berusaha tersenyum meski hatinya bergetar. Malam itu, Sari menangis dalam diam.
Bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena merasa gagal menjaga orang-orang yang ia cintai. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehabisan jalan. Raka datang keesokan harinya membawa satu kabar. Ada satu cara terakhir, ujarnya hati-hati. Kamu bisa datang ke keluarga Wibowo. Mereka sedang mencari seseorang. Berdasarkan kalung itu, Sari tertegun. Nama itu membuat dadanya terasa sesak. Keluarga yang sama, rumah yang sama, tempat ia pernah merasa begitu kecil. Aku tidak bisa, jawabnya pelan. Aku tidak mau datang sebagai orang yang meminta. Namun waktu tidak berpihak. Kondisi Pak Wiryo semakin lemah, dan tabungan mereka hampir habis. Sari duduk di samping ranjangnya, mendengar napas yang semakin pelan. Dan menyadari satu hal pahit, harga diri yang ia jaga mungkin harus ia lepaskan demi orang-orang yang ia cintai. Dengan tangan gemetar, Sari menggenggam kalung perak itu. Kalau ini memang jalan terakhir, bisiknya lirih. Aku akan melaluinya. Hari itu, ia kembali melangkah ke rumah megah yang dulu membuatnya ingin menghilang. Kali ini tanpa pakaian istimewa, tanpa keyakinan penuh. Hanya keberanian yang tersisa, bercampur ketakutan akan penolakan yang sama. Di depan gerbang besar itu, Sari berhenti sejenak. Jika ia melangkah masuk, hidupnya takkan pernah sama. Jika ia berbalik, mungkin ia akan kehilangan segalanya. Dengan napas tertahan dan hati yang hampir runtuh, Sari mengambil satu langkah terakhir, langkah paling berat dalam hidupnya. Dan pintu besar itu terbuka perlahan, seolah memberi ruang bagi takdir untuk berbicara. Sari berdiri di ruang tamu yang luas, jauh lebih sunyi daripada aula pesta yang pernah melukainya. Seorang pria tua berambut putih duduk di kursi dekat jendela. Tatapannya tajam, namun menyimpan kelelahan panjang. Dialah Haryo Wibowo. Saat pandangannya jatuh pada kalung perak di leher Sari, napasnya tertahan. Kalung itu, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Tangannya bergetar saat menunjuk. Dari mana kamu mendapatkannya? Sari menelan ludah. Ia menceritakan semuanya tentang desa kecil, tentang Pak Wiryo dan Bu Rukmini, tentang hidup yang sederhana dan malam pesta yang membuatnya merasa tak pantas. Ia tidak meminta apapun. Ia hanya menyampaikan kebenaran, dengan suara yang jujur dan mata yang berani menatap. Haryo menutup matanya sejenak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia bangkit perlahan, mendekat, lalu berlutut di hadapan Sari bukan sebagai orang berkuasa, melainkan sebagai kakek yang menemukan kembali cucunya yang lama hilang. Maafkan kami yang terlambat, katanya lirih. Ruangan itu hening. Tidak ada sorak, tidak ada kemegahan. Hanya pertemuan yang mengubah hidup. Kabar itu menyebar cepat, namun Sari memilih berjalan pelan. Ia meminta satu hal pertama, menjaga orang tua yang membesarkannya. Bantuan datang tepat waktu. Obat Pak Wiryo terpenuhi. Bu Rukmini tersenyum lega untuk pertama kalinya setelah lama. Hari-hari berikutnya bukan tentang balas dendam. Sari memilih belajar tentang keluarga barunya, tentang tanggung jawab, dan tentang dirinya sendiri. Ia kembali ke kantor kecil itu, bukan untuk meminta pekerjaan, melainkan untuk mengucapkan terima kasih. Ia menyapa orang-orang dengan senyum yang sama seperti dulu, tanpa beban di pundak. Raka menatapnya dari kejauhan, bangga. Kamu tidak berubah, katanya. Sari tersenyum, aku hanya menemukan rumah. Malam itu, Sari berdiri di teras rumah besar, memandangi langit. Ia tahu, kebahagiaan bukan datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian memilih jalan yang benar meski paling sulit. Dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang. Bukan karena hidupnya kini berada di tengah kemewahan, melainkan karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Pagi itu, Sari Lestari kembali ke desa. Jalan kecil yang berdebu, rumah kayu yang sederhana, dan suara alam yang akrab menyambutnya seperti pelukan lama yang tak pernah pergi. Di sanalah ia belajar arti hidup, jauh sebelum dunia mengenalnya dengan nama besar. Pak Wiryo duduk di teras, kini dengan wajah yang lebih segar. Bu Rukmini menyiapkan teh hangat, tersenyum penuh syukur. Sari duduk di antara mereka, menggenggam tangan keduanya. Terima kasih sudah memilihku, ucapnya pelan. Bu Rukmini mengusap rambut Sari. Kamulah yang selalu memilih kami dengan hatimu. Sari menyadari satu hal penting. Asal-usul bisa membawa seseorang ke tempat tinggi. Tetapi nilai hiduplah yang menentukan siapa dirinya. Kekayaan bisa datang dan pergi, namun ketulusan adalah rumah yang tidak pernah runtuh.
Beberapa waktu kemudian, Sari mulai aktif membantu pendidikan anak-anak desa. Ia tidak berdiri sebagai pewaris besar, melainkan sebagai seseorang yang pernah merasa kecil dan ingin memastikan tak ada anak yang merasakan hal yang sama. Ia hadir bukan untuk dipuja, tetapi untuk berguna. Tentang pesta dan tatapan merendahkan, semuanya kini terasa jauh. Bukan karena ia lupa, melainkan karena ia telah memaafkan. Dunia mungkin cepat menilai dari tampilan, namun kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Di akhir hari, Sari menatap kalung perak di lehernya. Benda kecil itu pernah menjadi misteri, lalu menjadi jawaban. Namun kini, ia hanyalah pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam sekejap. Tetapi hati yang baik akan selalu menemukan tempatnya. Cerita Sari Lestari bukan tentang seorang gadis kampung yang menjadi cucu miliarder. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk bertahan, tentang harga diri yang dijaga dalam sunyi, dan tentang kebaikan yang akhirnya pulang pada pemiliknya. Dan di sanalah, kisah ini berakhir bukan dengan gemerlap pesta, melainkan dengan kedamaian yang sederhana.